Mari kita siapkan hati kita pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil ngobrol, bermain handphone, atau melakukan kegiatan yang lain. Juga jangan lupa berdoa dan menyiapkan Alkitab. Adik Sekolah Minggu Gereja Kristen Pasundan dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Iya nih, apa kabarnya sih? Mana suaranya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, pasti luar biasa ya. Kita bisa berjumpa kembali di ibadah online Sekolah Minggu. Betul tuh Kak Eben, walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu loh di ibadah online Sekolah Minggu. Teman-teman semua, jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas karena kebersihan itu sangat penting. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, walaupun saat ini kita belum bisa bertemu satu sama lain, kita harus tetap bersyukur dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan ya. Yuk, kakak mau ajak semuanya bernyanyi dengan memuji Tuhan dari lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang baik, kami ucap syukur, berterima kasih karena Tuhan telah memberkati, membimbing setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah Sekolah Minggu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ana. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ana agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Di Yosua 2 ayat 1 sampai 24 dengan judul Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko.
Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini, apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu,
yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Selamat pagi, shalom anak-anakku sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan dimanapun berada. Kita sapa mereka, shalom, apa Shalom. kabar? Sehat semua? Ya, sehat puji Tuhan ya. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh kakak Eben dan juga rekan kita Stefani. Ayo sapa mereka ya. Apa kabar semuanya? Shalom Ya. teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat pastinya ya. Pastinya sehat. Iya. Hari ini tema cerita kita, pengajaran kita saat ini adalah ide cemerlang Rahab. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita akan mendengar ya kisah Rahab ini, bagaimana ide cemerlangnya. Wah. Rahab ya, Penasaran sekali nih Bu. penasaran ya? Iya. Pengen tahu? Pengen lah Bu. Ah iya, mari kita perhatikan ya ceritanya. Rahab itu adalah seorang perempuan yang tinggal di kota Yeriko. Dan Rahab dikenal sebagai perempuan yang kurang baik. Kurang baik kenapa Bu? Ya karena suka agak genit-genit gitu, suka goda-goda ya. Suka goda-goda bapak-bapak, nggak bagus lah ya. Ya. Nah, itu makanya disebut kurang baik ya. Dan kemungkinan juga dia merupakan salah seorang pengurus dari rumah penginapan. Rahab menampung 2 orang pengintai yang diutus oleh Nabi Yosua bin Nun untuk memata-matai kota Yeriko yang akan dimasuki oleh bangsa Israel. Rahab juga rupa-rupanya telah mendengar tentang Allah orang Israel yang mampu mengeringkan air laut Teberau. Tahu nggak dalam peristiwa apa tuh Kak Eben? Dalam peristiwa apa ketika laut Teberau terbelah menjadi 2? Saat ketika Musa membelahkan laut Teberau dengan tongkatnya. Ya, dengan tongkatnya kemudian bangsa Israel bisa lewat ya dari ya. kejaran tentara Mesir. Mesir ya dan Firaun serta pasukannya. Jadi Rahab sudah mendengar. Juga Rahab mendengar bahwa orang Israel itu mampu menumpas raja-raja orang Amori yaitu Sihon dan Og. Nah, Rahab disebut sebagai perempuan yang cerdas. Kenapa tuh Bu disebut perempuan cerdas? Nah, nanti kita lihat ya, pasti penasaran ya bagaimana jalan ceritanya. Kenapa dia disebut perempuan cerdas? Nah, rupanya ketika 2 orang pengintai itu datang memasuki kota Yeriko, Rahab menampung kedua pengintai meskipun nyawa taruhannya. Karena kalau ketahuan pasti ia dihukum mati. Ia menolong kedua pengintai itu supaya aman dan selamat tinggal di rumahnya. Kedua pengintai itu ditempatkan di atas sotoh bagian atas rumah ya, sotoh itu bagian atas rumah yang ditutupi dengan timbunan rami. Itu disebut cerdas. Iya. Jadi suruh naik ke atas ya, supaya bisa aman dan bersembunyi dari kejaran prajurit Raja Yeriko. Luar biasa ya pengorbanan Rahab Bu. Betul, karena kalau ketahuan ya itu pasti akan dihukum mati gitu ya, penjara gitu ya, paling sedikit resikonya ya. Nah, ketika para prajurit Raja Yeriko datang ke tempat Rahab untuk mencari kedua pengintai tersebut, Rahab mengatakan bahwa mereka telah pergi sebelum pintu gerbang kota ditutup.
Ya, yang luar biasa lagi cerdasnya Kak Eben ya. Cerdas sekali. Ya, Rahab itu kemudian menurunkan kedua pengintai itu dengan tali melalui jendela. Ya berarti harus nahan beban gitu ya. Iya. Nah, karena rumah Rahab memang menempel pada tembok kota dan kemudian menyuruh mereka pergi ke pegunungan, ya sembunyi dulu di sana 3 hari, ya di pegunungan. Nah, kedua pengintai itu rupanya antara kedua pengintai dengan Rahab ada semacam perjanjian, ya bahwa kalau kelak bangsa Israel itu memasuki kota Yeriko, ya mengalahkan, menduduki kota Yeriko, maka mereka harus menyelamatkan Rahab dan kaum keluarganya dengan dikasih tanda tali kirmizi warna merah pada jendela tempat Rahab menurunkan mereka. Ya, bantuan yang diberikan Rahab kepada kedua pengintai itu kemudian menjadi jalan untuk menyelamatkan keluarga Rahab. Bukan hanya ayah dan ibunya saja, tetapi juga semua orang yang datang berlindung ke rumah Rahab saat bangsa Israel menaklukkan kota Yeriko. Wah, jadi banyak ya Bu yang diselamatkan? Betul, banyak. Bukan cuma Rahab, tapi orang tuanya dan orang-orang yang ada di situ. Nah, kisah Rahab ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dapat membantu orang lain dengan berbagai cara. Tidak hanya melalui materi, tetapi juga ide, gagasan, ya, bantuan, tenaga dan lain-lain. Itu bisa kita berikan, sama seperti halnya Rahab. Jadi pertolongan dan bantuan kita yang kita berikan kepada sesama harus tulus dan itu merupakan bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Ya, seperti di slide ini ya, ada orang yang memberikan pertolongan. Ya, dimanapun kita akan menemukan bahwa ada saat-saat orang lain membutuhkan pertolongan kita. Pastinya kalau orang lain membutuhkan pertolongan kita, suatu saat kita pun bakal membutuhkan pertolongan orang lain juga ya Bu? Betul, Ya. kita harus saling tolong menolong karena mungkin waktu kita mengalami kesusahan orang lain yang menolong kita. Waktu orang lain mengalami kesusahan kita yang menolong orang lain gitu ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong nih Stephanie pernah nggak memberikan bantuan atau pertolongan kepada teman? Pernah Pernah, bentuknya gimana? membantunya mengerjakan PR saat kesulitan. Membantu teman ya. Iya, Stephanie ngerti membantu teman, jadi jangan pelit ya. iya. Sambil marah-marah enggak? Kadang sih marah-marah kalau dianya keras kepala kalau dibilangin. Oh, kalau susah dibilangin kadang kesal juga ya. Iya. Nah, nanti belajar lebih sabar lagi ya kalau Iya, Bu. memberikan pertolongan. Jadi kalau dia sekali belum ngerti, dikasih tahu lagi, sekali lagi gitu ya. Kakak Eben pernah nggak memberikan pertolongan? Pernah juga Bu. Bentuknya gimana? Waktu itu pas ada keperluan untuk ngeprint kebutuhan di sekolah. Nah kebetulan teman aku lupa bawa dompet, nah aku ada uang lebih, aku ikut bantu dia gitu. Ya, jadi itu bentuk pertolongan ya. Iya, Karena mungkin satu saat kita yang ngebawa dompet ya, betul Bu. kita butuh orang lain. Nah, anak-anakku yang di rumah pasti anak-anak juga pernah memberikan pertolongan apapun bentuknya ya. Kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada sesama kita. Ya. Dan itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat baik. Sama halnya seperti Rahab tadi ya, memberikan pertolongan dengan cara menampung ya. Menampung, melindungi, menyembunyikan, kemudian menyuruh pergi. Sampai akhirnya juga Rahab diselamatkan bersama dengan kaum keluarga dan orang-orang yang ada di situ. Jadi pertolongan yang kita berikan itu merupakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Syaratnya adalah harus tulus. Ya, tulus tanpa pamrih. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang di rumah apapun bentuknya berikanlah bantuan kepada sesama. Supaya apa? Supaya orang lain bisa mengatasi dan keluar dari kesusahannya, sama seperti orang lain juga menolong kita ya. Oleh karena itu hidup kita harus saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Ya adik-adik,
Pesan firman Tuhan pada ibadah hari ini adalah kerelaan hati untuk mau menolong sesama. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Firman-Mu berakar di dalam hatiku dan bertumbuh di dalam hidupku, dan ku lakukan kebenaran firman-Mu, berbuah kasih bagi sesama, berakar, bertumbuh, berbuah bagi sesama, berakar, bertumbuh, berbuah bagi sesama. Haleluya. Firman-Mu berakar di dalam hatiku dan bertumbuh di dalam hidupku, dan ku lakukan kebenaran firman-Mu, berbuah kasih bagi sesama, berakar, bertumbuh, berbuah bagi sesama, berakar, bertumbuh, berbuah bagi sesama. Haleluya. Anak-anakku, tadi kita sudah memberikan persembahan dan saatnya kita akan membawakan persembahan dalam doa sekaligus dengan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami mengucapkan terima kasih atas firman yang sudah kami dengar, mengingatkan kami semua bahwa sebagai manusia, kami pasti satu saat membutuhkan orang lain, dan orang lain juga membutuhkan pertolongan kami. Sama seperti Rahab, dia memberikan pertolongan dengan penuh ketulusan dan merasakan berkat Tuhan melalui penyelamatan yang ia rasakan bersama dengan kaum keluarganya pada saat Israel memasuki dan menduduki kota Yeriko. Kiranya kami juga dengan segenap kemampuan yang kami miliki, tenaga, waktu, gagasan, pemikiran, materi, bahkan segala sesuatu, kiranya kami dapat memberikan bantuan, pertolongan kepada siapapun, kepada sesama kami dengan penuh ketulusan. Karena Tuhan sendiri sudah menolong kehidupan kami, menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur karena pada kesempatan ini kami telah menghimpunkan persembahan. Kuduskanlah persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik untuk mengembangkan pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Saat ini kami ingin berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan, juga dari gereja lain, simpatisan yang bergabung dalam kebaktian online saat ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, terlebih dalam proses pembelajaran jarak jauh ya Tuhan secara daring. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat kepada kami untuk tetap menuntut ilmu dengan baik dan benar, supaya cita-cita kami dapat terwujud, tercapai di masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami, baik di sekolah minggu maupun di sekolah kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga kiranya berikan kesehatan kepada orang tua kami dalam pekerjaannya untuk membesarkan kami selaku anak-anaknya. Berkati juga kawan-kawan kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, supaya dengan pertolongan Tuhan mereka bisa sembuh kembali. Di tengah situasi pandemi COVID, kami berdoa untuk berbagai upaya yang dilakukan, sehingga
akan dapat menolong sesama kami, menolong bangsa dan negara kami dari situasi pandemi COVID ini. Berkati pelayanan gerejamu di tengah situasi pandemi COVID supaya tetap berlangsung dan menjadi berkat dimanapun gerejamu hadir. Kiranya kasih karunia, berkat, dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara ibadah online sekolah minggu ini. Sekarang kakak mau ajak kita semua untuk nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Teman-teman, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Apabila keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer ya. Sampai jumpa minggu depan. Salam dari kami, di Sekolah Minggu GKP Immanuel Karawang. Tuhan Yesus memberkati. Dah.